Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah Azhar Ramadhani, kelas 6B, sekolah di SDIT Insan Cendekia, ingin mempresentasikan tentang perkembangan manusia di dalam rahim. Kembangan manusia di dalam rahim. Al-Quran telah menjelaskan proses pembentukan embrio manusia. Al-Quran telah berbicara tentang pertumbuhan janin di dalam perut ibu, fase demi fase. Padahal janin dan pertumbuhannya tidaklah terlihat dengan mata kepala dan tidak mungkin juga hanya dengan duga dan kira. Perkembangan embrio dalam tubuh ibu yang kemudian lahir menjadi seorang bayi setelah melalui masa kehamilan 37-42 minggu. Tahap-tahap perkembangan manusia di dalam rahim. Terbentuknya embrio diawali fertilisasi atau pembuahan, yaitu saat sperma bertemu ovum di dalam rahim. Proses ini pun sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur dan yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Setelah sperma bertemu sel telur, maka proses terjadinya kehamilan memasuki tahap paling awal. Dalam beberapa kasus, calon ibu biasanya belum mendapati atau merasakan ada perubahan pada tubuhnya. Proses pembentukan dan perkembangan embrio atau embriogenesis selanjutnya mulai terjadi pada tubuh ibu. Tahapan ini ditulis dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 6 sebagai 3 kegelapan yang berbunyi khalaqakum min nafsin wahidatin tsumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'ami thamaniyatan azwaj yahluqukum fi butuni ummahatikum khalqam min ba'di khalqin fi dhulumatin salas dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun, yang artinya dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan daripadanya istrinya, dan dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ayat ini kemudian dijelaskan dalam buku Basic Human Embryology karya Peter L. Williams, yang kemudian dikutip dalam buku Hadis-Hadis Sains. Fakta dan bukti ilmiah dalam sabda Nabi Muhammad dari Abdul Syukur Al-Azizi. Berikut penjelasan terkait 3 kegelapan. 1. Tahap pre-embrionik. Dalam tahap ini, pertemuan sperma dan ovum yang telah matang dalam fertilisasi membentuk zigot. Sel kemudian membelah dan membesar hingga menjadi seperti gumpalan yang menempel di rahim. 2. Tahap embrionik. Atas kuasa Allah, sel zigot makin besar dan berkembang menjadi embrio. Pada tahap ini mulai terlihat calon anggota tubuh yang makin sempurna. Seiring perkembangan embrio, zigot mulai menjadi embrio biasanya terjadi pada usia kehamilan 5,5 minggu. 3. Tahap fetus. Fetus
terjadi pada kehamilan usia 8 bulan hingga terlahir ke dunia. Ciri khusus pada tahap ini adalah bentuknya yang sudah sangat mirip manusia. Saat lahir, fetus telah memiliki seluruh organ tubuh yang berfungsi dengan baik. Proses fertilisasi, perkembangan embrio hingga akhirnya memiliki sel manusia lengkap yang menjadi organ tentunya juga dijelaskan dalam hadis. Selain menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menentukan jenis kelamin ajal dan rezeki janin yang akan lahir di dunia. Dalam hadis pernah dikatakan, sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, air mani yang kental, kemudian menjadi alaqah, segumpal darah, selama itu juga lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Selama itu, kemudian diutus kepadanya malaikat untuk meniupkannya roh, dan dia diperintahkan mencatat 4 kata yang telah ditentukan, rezekinya, ajalnya, amalnya, kesulitan, atau kebahagiaan. Sains kemudian membuktikan setelah 40 hari, janin berkembang dan memasuki tahap embrio. Sel terus membelah, bertambah, dan membentuk berbagai organ yang diperlukan manusia selama hidupnya. Selain 3 kegelapan, Al-Quran dan sains menjelaskan tahap perkembangan embrio dengan cara lain. Embrio dijelaskan melalui nama yang berbeda sesuai perkembangan sel manusia saat itu. Berikut penjelasannya. 1. Sulalah. Istilah sulalah digunakan untuk tahap pertama penciptaan janin, yang merupakan hasil fertilisasi sperma dan ovum. Riset membuktikan janin umumnya terbentuk dari satu sperma yang disebut saripati air mani, bukan dari seluruh cairan yang dikeluarkan dari suami. Sulalah disebut dalam surat Sajadah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin, yang artinya kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. 2. Alaqah. Tahap selanjutnya adalah alaqah atau yang disebut segumpal darah. Alaqah juga bisa diartikan lintah karena bentuk calon janin yang memang mirip binatang penghisap darah tersebut. Alaqah bisa ditemukan dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan, yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. 3. Mudghah. Fase mudghah merupakan perkembangan dari alaqah yang berarti segumpal darah. Mudghah atau segumpal daging menandai kesiapan calon janin memasuki tahap perkembangan selanjutnya yang ditandai pertumbuhan tulang. Mudghah disebut dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalaqnal mudghata idzaman, yang artinya segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. 4. Tumbuhnya tulang dan mulai memiliki bentuk. Sesuai surat Al-Mu'minun ayat 14, calon janin menjadi makin matang dengan tumbuhnya tulang dari yang awalnya terbentuk mudghah. Tulang ini kemudian akan dibungkus lagi dengan daging. Janin yang berkembang juga mulai memiliki bentuk menyerupai manusia. Fakasaunal idama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatayarikallahu ahsanul khaliqin. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain.
maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. 5. Janin makin sempurna hingga akhirnya lahir. Pertumbuhan rangka makin sempurna hingga membentuk seluruh tubuh pada minggu ke-7. Di minggu ke-8, janin makin sempurna dengan tumbuhnya otot yang menghubungkan tulang. Selanjutnya, berbagai organ pendukung mulai tumbuh, hingga akhirnya janin siap dilahirkan ke dunia. Peristiwa kelahiran disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la tahlamuna sami'an waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Begitulah proses penciptaan janin di dalam rahim seorang ibu, hingga akhirnya melahirkan di usia kehamilan 9 bulan. Sungguh Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.